gue harus menggunakan bahasa-bahasa yang memang kalau arti harfiahnya itu tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, contoh ya, ini nih, sekarang ini berapa tahun ini kita ada Indomie, ya kan, yang menyebabkan kita wah macam-macam. Terus ada PPKM, Indomie itu kalian paham ya. Nah, bahasa-bahasa seperti itu. Sekarang ini juga BPOM itu sekarang sampai situsnya itu nggak bisa diakses katanya. Sempat nggak bisa diakses karena diserang sama netizen. Siapa yang mau bertanggung jawab? Intinya guys, kasus gagal ganjal itu tadi, itu sekarang ini terjadi baru setelah ada kewajiban-kewajiban itu. Ya, mau masuk rumah sakit, ya harus itu dulu, mau kerja harus itu dulu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ya ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, super sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak itu jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau kalian sakit, insya Allah itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini konten ngeri-ngeri sedap yang gue mau bahas, bukan ngeri-ngeri sedap sama hukum yang berlaku di Indonesia, tapi hukum yang berlaku di komunitas YouTube. Gue udah pernah kehilangan 1 channel dan lebih dari 700 video lah yang gue membongkar masalah Indomie ini. Gue harus menggunakan bahasa-bahasa yang memang kalau arti harfiahnya itu tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, contoh ya, ini nih, sekarang ini berapa tahun ini kita ada Indomie, ya kan, yang menyebabkan kita wah macam-macam. Terus ada PPKM,
Indomie itu kalian paham ya. Nah, bahasa-bahasa seperti itu. Karena itu disebut oleh hukum YouTube itu melanggar panduan komunitas ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini apa yang gue sampaikan dulu dari 2020 2021 sampai sekarang 2022, apa yang pernah gue sampaikan dulu itu alhamdulillah segala puji bagi Allah, itu boleh dikatakan benar. Pihak Kemenkes sendiri udah beberapa kali ya kita bertemu di persidangan, udahlah sampai ketua Komnas KIPI-nya sudah sampai begitu ya. Alhamdulillah kita udah benar, kita benar. Masalah dipercaya orang atau nggak dipercaya orang itu ya wallahu a'lam ya, itu urusannya masing-masing. Gue udah nyampein gitu ya kan. Sekarang lagi rame-rame kasus balita gagal, apa bahasanya itu ya, nyari yang mirip-mirip sama ganjal ya, gagal ganjal. Ini jelas yang disalahkan bukan bukan itu yang diwajibkan itu ya. Gua sampai nyebut itu anonimnya pernah kena kok. Sinonimnya pernah kena. Sinonim itu pernah kena. Persamaan aja, mirip aja, berima gitu mbak. Itu pernah kena panduan komunitas gue. Jadi gue nyebutnya yang diwajibkan itu ya. Yang lu kalau mau ke mall harus sudah itu, lu mau naik pesawat harus sudah itu. Nah ini terjadi setelah adanya kewajiban itu ya. Dan ini Kemenkes nggak mau ya. Ini lucu nih, dari Kemenkes, kasus gagal ginjal akut anak, pemerintah temukan 3 zat berbahaya di obat sirup. Obat sirup itu yang diduga menjadi obat sirup bisa lain. Lu anak balita kan nggak dikena kewajiban itu. Memang anak balita nggak kena kewajiban itu, tapi ada kewajiban imunisasi dan juga orang tuanya kan wajib itu, ibunya kan wajib itu. Nah begitu lahir tuh anak kan minum ASI, itu anak kan bukan minum air aki, minum ASI ya. Orang tua kita dulu ngajarin tuh kalau lagi nyusuin anak, makan yang pedes-pedes saja jangan. Benar nggak sih? Makan yang pedes-pedes. Kenapa? Karena akan berpengaruh kepada air susu yang akan dikonsumsi anak. Ya, air susu ibu yang akan dikonsumsi anak itu berpengaruh sayang. Nah itu kenapa nggak diselidiki? Kan orang sekarang gua mau masuk rumah sakit dia disuruh itu, iya kan? Nah gua harus berusaha bernarasi seperti ini. Mudah-mudahan kalian paham. Ya jadi nggak ada pemerintah mau menyelidiki itu, nggak ada ya. Wah bersih itu cairan surga, tetesan embun dari surga ya. Si itu nih gue ada juga yang ngebalas tweetan gue ini gue kumpulin, tapi gue terpaksa bernarasi seperti ini ya guys, minta maaf gue nggak bisa nampilin data, tapi ini semuanya gue bertanggung jawabin. Gue sambil membaca data nih, cuman nggak bisa gue tampilin karena kalau gue tampilin channel ini akan berbahaya lagi gitu. Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham ya. Dan ini orang-orang bilang bahwasannya gue ditolol-tololin nih. Tolol, balita mana yang dimicin nih? Waduh kesebut. Hah? Ya emang balita nggak dimicin ya. Tapi ibunya, sampai ada yang bilang gobloknya tingkat dewa tuh gue. Ya. Nah ini yang lucu nih, ini obat-obat lain yang disalahkan. Wahai rakyat Indonesia, sekarang ini juga BPOM itu sekarang sampai situsnya itu nggak bisa diakses katanya. Sempat nggak bisa diakses karena diserang sama netizen.
Siapa yang mau bertanggung jawab? Intinya guys, kasus gagal ganjal itu tadi, itu sekarang ini terjadi baru setelah ada kewajiban-kewajiban itu. Ya, mau masuk rumah sakit, ya harus itu dulu, mau kerja harus itu dulu, ya kan? Ya, nah ini yang paling bertanggung jawab siapa? Tuh dokter-dokter yang ngomongin ini dari awal, no, baca-baca kalian harus tanggung jawab, demi Allah kalian tanggung jawab, sama sampai di akhirat. Ya. Dan ini ada bilang, sejak kapan ada Mitindo sedang yang kena ginjal 1 5 tahun, bahkan ada yang lebih. Ya dah anak bayi lu minum air aki, bukan minum ASI. Dan ini penting gua mau kasih tahu ya, obat-obatan yang dibilang itu, bahkan ada tadi gua sempat ngelihat ya, beberapa bayi yang ada di daerah Jawa Barat kalau nggak salah, itu nggak ada riwayat minum paracetamol, tapi ya kena. Artinya begini sayang, gua mau kasih tahu kalian aja ya, efek dari yang diwajibkan ini kan kita udah pernah sampaikan, itu akan kalian rasakan mulai dari awal sampai 2-3 tahun ke depan. Dan sekarang lagi berlaku itu. Ini kan udah mulai nih, udah mau 2 tahunan kalian rasakan sekarang. Jadi jangan maksa gue untuk ngejelasin lagi, enggak deh, udah cukup begini penjelasan gue ya. Dan kalau kalian mau minta penjelasannya lebih, kami sudah ada di pengadilan, di PT UN. Kami sudah gugat ini pemerintah. Kami sudah sampai di DPR RI. Kami berjuang demi kalian, ini udah nyampe di mana-mana. Tapi kembali lagi ke kaliannya, kalian yang nggak percaya ya sudah, yaitu resiko kalian. Tugas kami hanyalah menyampaikan. Dan sekarang mulai terbukti. Efeknya akan kalian rasa dari mulai awal sampai 2-3 tahun ke depan setelah kalian melakukan itu. Dan ini sedang terjadi. Jadi komentar-komentar di channel YouTube gue yang mengatakan tentang kasus gagal ganjal itu bebas. Gue ngebahasnya seperti ini karena gue berhadapan dengan panduan komunitas. YouTube ini kadang sama aja kayak nggak ada kebebasan bersuara. Gue nggak boleh bersuara bebas lantang. Tapi alhamdulillah 700 lebih video gue itu filenya ada. Dan sampai hari ini kalau memang gue melanggar hukum penyebar hoax, pasti gue berharap ada pihak keamanan aparat kepolisian mau memanggil gue untuk di BAP masalah ini. Ayo, gue pengen banget di BAP dengan jurnal-jurnal ilmiah yang gue punya. Pengen. Bahkan kemarin di PT UN, udahlah, alhamdulillah kita benar. Sekarang ya udah, ini adalah cara pembahasan terbaik yang bisa gue berikan kepada kalian tentang kasus gagal ganjal. Akan lebih banyak lagi kok nanti. Akan lebih banyak lagi. Kalian kan nggak percaya, nunggu ada hasil. Gue udah nyampein. Jadi sekarang buat kalian yang nanya-nanya tentang gagal ganjal, gue udah pernah ngomong dan kalian nggak percaya. Selesai. Udah ya, gitu aja dari gue. Gue Pepe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau dikasih tahu tuh percaya. Iya tuh dokter gimana ya? Tanggung jawabnya gimana sama Allah tuh? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya
dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal